Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pelajaran 6. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kandungan Surah Al-Ma'un. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adikku sekalian, Surah Al-Ma'un adalah salah satu surah dalam Al-Quran dengan urutan ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Ma'un itu sendiri diturunkan di Makkah. Oleh karena itu surah Al-Ma'un disebut surah Makkiyah. Sebelum kita mempelajari kandungan atau makna surah Al-Ma'un, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari surah Al-Ma'un itu sendiri. Baiklah adik-adikku sekalian, mari kita bacakan surah Al-Ma'un dengan artinya. Tolong disimak ya, Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Baiklah adik-adikku sekalian, setelah kita bersama-sama menyimak bacaan dan arti dari surah Al-Ma'un, kita baru dapat mempelajari ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan agama. Pada ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada ayat tersebut Allah bertanya kepada kita, kepada manusia. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi pertanyaan itu adalah dimaksudkan hanya untuk pancingan saja, agar kita dapat menjawab pertanyaan itu. Pada ayat yang kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya berarti yang pertama, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa diartikan membentak, ya, membenci, menjauhi, atau kita mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat melukai perasaan anak yatim, misalnya dengan mengejek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak menolong memberi makan orang miskin. Berarti orang-orang yang tidak mau berbagi terhadap orang miskin, ya mereka banyak makanan hanya dilahap sendiri, dinikmati sendiri, tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan orang-orang miskin di sekelilingnya yang kelaparan, yang mereka setiap hari mencari sesuap nasi. Nah, mereka juga termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Baik,
Pada ayat yang keempat, maka celakalah orang yang salat. Nah, di sini dikatakan celaka orang yang salat. Orang yang salat yang bagaimanakah yang celaka itu? Bisa jadi yang pertama orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya di sini bisa jadi adalah orang yang memang tidak melaksanakan sholat, mengulur-ngulur waktu sholat sehingga sampai habis waktunya, atau orang yang melaksanakan sholat tapi mereka tidak mendalami isi sholat tersebut sehingga mereka tidak khusyuk dan pikirannya itu masih terfokus kepada hal-hal lain, tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak memaknai dan memahami, merenungi bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian yang keenam, orang yang berbuat ria. Nah, orang berbuat ria itu adalah pamer, ingin dipandang manusia. Yang mereka beribadah, sholat hanya ingin dipandang oleh manusia, bukan ikhlas karena Allah semata. Maka celaka juga orang-orang yang sholat seperti itu. Kemudian orang yang suka sholat juga bisa celaka, karena di sini katakan enggan memberikan bantuan dengan barang berguna. Misalnya ada teman meminjam penghapus, tidak kita beri, meminjam pulpen, meminjam pensil dan sebagainya, itu juga termasuk enggan memberikan bantuan dengan barang berguna. Maka bisa celaka meskipun suka melaksanakan sholat. Baiklah adik-adikku sekalian, kita sudah mempelajari tentang kandungan surah Al-Ma'un, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Nah, sekarang akan kita bahas makna apa saja yang dapat kita petik dari kandungan surah Al-Ma'un tersebut yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama, setelah kita mempelajari surah Al-Ma'un, diharapkan kita dapat mencintai dan menyayangi anak yatim. Karena anak yatim itu adalah merupakan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada." Aku nanti bersama para pengurus anak yatim bagaikan dua jari ini, kata Rasulullah sambil mengacungkan jari tengah dan jari manisnya. Artinya nanti kelak di surga antara orang-orang yang menyantuni, yang memelihara anak yatim dengan Rasulullah SAW itu tidak ada jarak. Baik, hikmah yang kedua, kita akan lebih peduli terhadap orang miskin, orang-orang yang kelaparan, yang serba kekurangan. Apabila kita dikaruniai kelebihan rezeki, baik itu berbentuk makanan ataupun yang lainnya, maka kita harus sisihkan demi orang-orang miskin itu untuk menolong mereka agar mereka tidak terlalu menderita dalam hidupnya. Kemudian makna yang ketiga, kita harus lebih khusyuk dalam sholat, tidak melalaikan waktu sholat, tidak mengundur-undur waktu sholat, dan kita harus mendirikan sholat dengan ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kita harus beribadah dengan ikhlas karena Allah semata, lillahi ta'ala, bukan karena ria atau ingin dipandang, dipuji oleh manusia. Kemudian yang terakhir, kita harus selalu memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan barang apapun yang berguna yang mereka butuhkan. Ya, kita harus meminjamkan kepada mereka. Kita jangan bakhil atau kikir dalam hal itu, karena meskipun seseorang suka mendirikan sholat, apabila mereka enggan memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya dengan barang-barang yang berguna, maka celakalah mereka meskipun suka mendirikan sholat. Baiklah adik-adikku sekalian, Bapak kira cukup sekian saja apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.